Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya sayang? Baik kalian semua? Puji Tuhan. Hari ini kita ketemu lagi di online. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita masih diberikan kesempatan beribadah walaupun secara online. Tetap semangat ya. Oke, kita mau nyanyi lagu Apalah Arti Ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Lagu selanjutnya kita mau angkat satu pujian. Kita tetap bersemangat untuk Tuhan Yesus. Kita mau angkat satu pujian, lagunya Anggur Baru.
kita tetap memuji Tuhan, bersemangat untuk nama Tuhan Yesus. Sekali lagi. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini kami kembali datang mengucap syukur Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Tidak terbalaskan oleh kami Bapa segala perbuatan baik-Mu, segala cinta dan kasih sayang Tuhan. Tapi kami mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan.
Kami mau selalu diajari untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah, walaupun secara online. Inilah jalan Tuhan, inilah cara Tuhan, agar kami terus lebih dekat dan tetap bersekutu dengan Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat dan pujian, kami kembalikan itu semua hanya untuk Engkau ya Tuhan. Karena Engkaulah yang layak dipuji dan disembah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau angkat satu pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tentunya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya padanya. Kita mau angkat lagu ini. Lagi sama-sama ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita mau angkat lagu Nyanyi dan Bersoraklah. Mari adik-adik, walaupun banyak tantangan, kita tetap memuji Tuhan. Kita mau katakan nyanyi dan bersoraklah.
Oke, saat ini kita mau masuk di dalam perenungan akan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati, agar kiranya apa yang disampaikan hari ini dapat dimengerti oleh adik-adik kami, dan mereka semua boleh pakaikan di dalam kehidupan mereka, dan mereka tetap menyimpan firman Tuhan dan menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka. Kami buka hati kami Tuhan untuk diisi dan dikenyangkan dengan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita mau ambil dari firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Yohanes 20 ayat 21a. Yohanes 20 ayat 21a, ayat hafalan kita. Adik-adik yang terkasih, kakak mau ceritakan, ada 2 orang gadis yang pada awalnya mereka bersahabat baik dan tidak pernah namanya mereka berkelahi ataupun berselisih paham. Mereka selalu akrab dalam hal apapun, terlebih dalam hal pelajaran di sekolah. Namun suatu hari saat mereka sedang akrab, saat mereka sedang merasakan nikmatnya arti bersahabat, mereka dilanda sebuah pertengkaran yang membuat mereka sering berdebat, adu mulut, dan mereka sering bertengkar. Yang akhirnya membuat mereka sudah jarang bicara baik-baik dan tidak pernah lagi akrab atau akur di dalam pelajaran-pelajaran sekolah. Bahkan pada saat ada masalah, mereka lebih banyak selisih paham sehingga tidak mengerti antara satu dengan yang lainnya. Adik-adik yang terkasih, apa yang mau kita dapatkan dari cerita di atas? Dari mana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Dari uang? Dari harta orang tua yang berlimpah? Dari kecantikan kita? Dari kegantengan kita? Atau dari kemewahan hidup yang kita miliki? Kita mau belajar hari ini bahwa kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu dari 3 poin yang penting yang kita harus ingat dalam hidup kita. Yang pertama,
adalah melalui darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Hanya melalui darah Yesus Kristus di atas kayu salib, adik-adik, kita sudah didamaikan. Artinya kita sudah dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Dari manusia yang lama, kita menjadi manusia yang baru. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa. Tapi kita sudah dalam kasih Kristus yang mendamaikan kita. Kemudian yang kedua, damai sejahtera itu kita dapat kalau kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Artinya kita harus membuang segala yang namanya bentuk-bentuk akar pahit dalam hati dan hidup kita. Akar pahit itu bisa terjadi kapan saja. Mungkin saat kita melihat orang lain mewah hidupnya, sementara kita tidak bisa. Kita punya rasa iri. Dari rasa iri hati itulah akan muncul yang namanya akar pahit dalam hidup kita. Berdamai dengan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, kita bisa berdamai dengan sesama kita. Bagaimana caranya? Kita bisa saling memaafkan. Seperti cerita dua orang gadis tadi, mereka seharusnya tidak perlu bertengkar, tapi mereka bisa saja duduk tenang, diskusi bersama-sama, sampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka, dan bila ada di antara mereka yang bersalah, mereka hanya perlu saling memaafkan. Dan ketika mereka sudah saling memaafkan, mereka bisa berdamai, mereka bisa akur kembali, mereka bisa kompak kembali. Jadi, jika kita sudah menerima dan mendapatkan hidup baru di dalam Yesus Kristus, maka seluruh hidup kita dipenuhi dengan yang namanya damai sejahtera. Apa buktinya kita hidup dalam damai sejahteranya Yesus Kristus? Ada yang tahu mungkin? Buktinya kita sudah hidup di dalam damai sejahtera Yesus Kristus. Ada yang tahu? Yang pertama, kita punya tutur kata yang bisa menyejukkan orang lain. Maksudnya tutur kata, cara kita berbicara harus bisa menjadi penyejuk bagi orang lain. Bukan menjadi pertengkaran, tidak. Menjadi penyejuk bagi orang lain. Kemudian yang kedua, pola berpikir kita harus selalu positif. Apapun orang lain mau katakan, kita harus tetap positive thinking. Yang ketiga, kita juga harus mempunyai rasa empati atau belajar untuk menempatkan diri kita terhadap orang lain. Mungkin kalian bisa melihat orang lain dalam kesusahan. Kalian harus bisa menempatkan diri kalian sendiri. Oh ya, kalau saya susah seperti dia, apa yang harus saya lakukan? Kemudian yang keempat, kita nggak usah perlu malu lagi untuk berbuat baik. Kadang-kala kita kalau mau berbuat baik, kita takut. Dibilang sok suci lah, dibilang anak Tuhan banget lah. Ya, tapi kita nggak perlu takut lagi adik-adik.
kita harus terus berjuang, berbuat baik kepada orang lain. Apapun yang orang lain katakan, harus berbuat baik. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu, dan jangan pernah takut. Karena itu, hari ini kita mau belajar. Mari berdamai dengan diri sendiri. Buang segala apapun yang ada di dalam hidup kita. Iri hati, dengki, dendam, sombong, congkak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mari saling memaafkan di antara sesama kita. Memaafkan dengan tulus, bukan memaafkan dengan terpaksa. Terpaksa, dia kan bapaknya pertua, terpaksa aku maafin dia. Tidak begitu. Memaafkan dengan tulus, apapun status orang tuanya. Mau presiden kek, mau manajer kek, mau pertua kek, mau pendeta lah, apalah segala macam. Mari memaafkan. Dan setelah kalian memaafkan, jangan simpan lagi kesalahan orang. Buang itu jauh-jauh. Maka hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang bagaimana? Damai sejahtera yang dari Yesus Kristus. Karena kita sudah menjadi manusia baru. Kita mendapatkan damai sejahtera dengan cara korban Yesus di atas kayu salib. Dia yang mendamaikan kita. Karena itu adik-adik, mari hidup damai dengan sesama kalian, dengan sesama kita, dengan sesama manusia, dengan papa mama. Jangan simpan kesalahan orang lain, jangan simpan kesalahan papa mama kalian. Apapun itu bentuknya, mereka tetap orang tua kalian. Mari berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, maka damai sejahtera Yesus Kristus akan berlimpah dalam hidup kita. Dan itu akan melingkupi kita sampai kapanpun. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Bapa. Ajari kami Tuhan Yesus untuk kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri. Kami boleh berdamai dengan orang lain dengan cara memaafkan mereka Bapa, dan tidak menyimpan kesalahan mereka ketika kami sudah memaafkannya. Mari Tuhan Yesus, biarlah apa yang disampaikan melalui firman-Mu pada pagi ini menjadi kekuatan bagi adik-adik kami, agar mereka tetap kuat, mereka tetap hidup di dalam kasih Tuhan, mereka tetap hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Engkau saja. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, sebagai respon firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Kita mau nyanyikan satu lagu ini dan kita mau angkat. Setelah itu kita mau berdoa.
Bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihiku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Kita ulang sekali lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Kita mau pulang, kita bersatu lagi di dalam doa kita. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah firman-Mu ini. Ikat, meteraikan firman-Mu ini Bapa, ke dalam hati kami, ke dalam hati adik-adik kami Tuhan. Biar mereka boleh semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, aktivitas kami yang sampai saat ini masih stay at home, Tuhan juga yang memberkati, memberikan kami kesehatan, agar kami tetap sehat di dalam menjalankan setiap tugas-tugas dan aktivitas kami sepanjang hari di dalam rumah kami. Kami juga berdoa Tuhan, berharap kepada Tuhan, kiranya virus COVID-19 ini cepat berlalu Bapa dari bumi kami Indonesia, agar kami dapat kembali ke sekolah, menikmati pelajaran di sekolah, bersama-sama dengan ibu dan bapak guru dan juga teman-teman kami di sekolah. Ini harapan kami Tuhan, ini doa kami buat bangsa dan negara bahkan seluruh dunia, agar benar-benar kembali bersih seperti sedia kala. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.